Kasih dan kebaikan Tuhan selalu nyata dalam hidup kita. Kita patut bersyukur dan berterima kasih kepadanya. Saudara-saudara, kita jumpa lagi dalam renungan harian di hari Sabtu tanggal 19 Oktober tahun 2024. Kebenaran firman Tuhan kita akan baca dan renungkan. Sebelumnya marilah kita satu di dalam doa. Mari berdoa. Bapa di sorga, kami rindu untuk memahami kehendak-Mu melalui firman yang kami akan baca dan renungkan. Engkau Roh Kudus menolong kami agar firman ini dapat kami pahami dan menjadi pegangan dalam hidup kami. Ampuni dosa kami, demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca kitab Wahyu pasal 17 di ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-18. Penghakiman atas Babel. Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku, "Mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Dengan dia raja-raja di bumi telah berbuat cabul dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Dalam roh aku dibawanya ke padang gurun dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. Dan perempuan itu memakai kain ungu dan kain kirmisi yang dihiasi dengan emas, permata, dan mutiara. Dan di tangannya ada suatu cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya. Dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia, Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Dan ketika aku melihatnya, aku sangat heran. Lalu kata malaikat itu kepada aku, "Mengapa engkau heran? Aku akan mengatakan kepadamu rahasia perempuan itu dan rahasia binatang yang memikulnya, binatang yang berkepala 7 dan bertanduk 10 itu. Adapun binatang yang telah kau lihat itu telah ada, namun tidak ada. Ia akan muncul dari jurang maut, dan ia menunjuk kepada kebinasaan. Dan mereka yang diam di bumi, itu mereka yang tidak tertulis di dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan, akan heran apabila mereka melihat bahwa binatang itu telah ada, namun tidak ada dan akan muncul lagi." Yang penting di sini ialah akal yang mengandung hikmat. Ketujuh kepala itu adalah 7 gunung yang di atasnya perempuan itu duduk. Ketujuhnya adalah juga 7 raja, 5 di antaranya sudah jatuh. Yang satu ada dan yang lain belum datang. Dan jika ia datang, ia akan tinggal seketika saja. Dan binatang yang pernah ada dan yang sekarang tidak ada itu, ia sendiri adalah raja ke-8. Dan namun demikian satu dari ketujuh itu, dan ia menunjuk kepada kebinasaan. Dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu adalah 10 raja yang belum mulai memerintah. Tetapi 1 jam lamanya mereka akan menerima kuasa sebagai raja bersama-sama dengan binatang itu. Mereka seia sekata, kekuatan dan kekuasaan mereka berikan kepada binatang itu. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuan di atas segala tuan dan Raja di atas segala raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang. Itu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Lalu ia berkata kepadaku, "Semua air yang telah kau lihat, di mana wanita pelacur itu duduk, adalah bangsa-bangsa dan rakyat banyak dan kaum dan bahasa.
dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu, serta binatang itu, akan membenci pelacur itu, dan mereka akan membuat dia menjadi sunyi dan telanjang, dan mereka akan memakan dagingnya dan membakarnya dengan api. Sebab Allah telah menerangi hati mereka untuk melakukan kehendak-Nya dengan seia sekata, dan untuk memberikan pemerintahan mereka kepada binatang itu, sampai segala firman Allah telah digenapi. Dan perempuan yang telah kau lihat itu adalah kota besar yang memerintah atas rakyat-rakyat di bumi. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan, tema kita saat ini, Raja di atas segala raja. Saudara, ada beberapa negara yang menganut sistem pemerintahan monarki atau kerajaan. Tak jarang negara yang menganut sistem ini mengalami gejolak perebutan kekuasaan. Mereka berharap meluaskan daerah kekuasaan. Seorang raja sebagai pemimpin tertinggi selalu merasa diri lebih dari raja yang lain. Hal itu terjadi dalam bacaan kita. Dalam penglihatan tersebut, Babel digambarkan sebagai seorang pelacur besar yang penuh dengan dosa. Betapa tidak, sebagai bangsa yang besar, Babel menghasilkan para raja yang cabul dan melawan Allah. Bahkan rakyatnya pun turut mabuk oleh anggur percabulannya. Babel, saudara, seperti seorang perempuan pelacur yang mengendarai iblis. Dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu, yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. Saudara, mereka hendak berperang melawan anak domba, dan congkak menunjukkan kekuatannya. Mereka merasa diri kuat dan lebih hebat daripada Allah. Namun, anak domba mengalahkan mereka karena ia adalah Tuan di atas segala tuan dan Raja di atas segala raja. Siapa yang setia kepada anak domba akan menang melawan Babel. Yang setia kepadanya akan terus melihat kemenangan sang anak domba. Sedangkan yang hidup dalam Babel akan dibinasakan. Saudaraku yang kekasih, kita mungkin pernah dipojokkan oleh orang lain karena memilih setia kepada Yesus Kristus. Sementara karena pilihan lain, orang tersebut tampak lebih baik, lebih senang, lebih berhasil, dan menjanjikan. Bagaimana respon kita, saudara? Mungkin ada yang tergoda dan akhirnya dikalahkan, sehingga mengikuti mereka. Ada pula yang berupaya keras untuk melawan, tetapi pada akhirnya dikalahkan dan memilih meninggalkan Tuhan. Saudaraku, Tuhan mengingatkan kita supaya kita tetap setia bersama Yesus sang anak domba. Dialah Raja di atas segala raja. Tetaplah berserah diri kepadanya. Yakinlah Tuhan akan terus bekerja dalam hidup kita dan kita akan kuat. Tetaplah tinggal di dalam Tuhan. Amin. Mari berdoa. Terima kasih penyertaan dan kasih-Mu tetap indah dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman yang boleh kami dengarkan. Biarlah firman ini mengambil bagian dalam seluruh kehidupan kami. Tuhan memberkati kami semua dan memberkati kehidupan pribadi, kehidupan dalam keluarga. Tuhan mengasihi anak-anak kita, memberkati dalam pertumbuhan, dalam pendidikan, iman mereka kuat dan selalu takut setia pada Tuhan. Tuhan memberkati pekerjaan kita, biarlah damai sejahtera Tuhan selalu nyata bagi kita semua. Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan para orang tua kami dalam usia indah, agar mereka selalu sehat dan beria-ria dalam Kristus.
Engkau bersama dengan saudara-saudara kami yang ada dalam kelemahan tubuh, sembuhkanlah. Yang dalam pergumulan karena duka, hiburkan. Tuhan tahu setiap masalah kami dan Tuhan hadir di dalam masalah itu untuk menopang kami agar teguh menjalani kehidupan ini. Dalam sukacita kami karena pertambahan usia, karena memperoleh berkat-Mu melalui pekerjaan, melalui pendidikan, dan masih banyak lagi berkat Tuhan, Engkau sempurnakan dalam sukacita kami. Engkau bersama dengan semua saudara-saudara kami yang mendengarkan renungan harian ini. Tuhan memberkati kehidupan kami agar kami semua teguh di dalam kasih-Mu. Para pelayan-Mu Engkau berkati, pemimpin di negara kami Engkau berkati. Biarlah sukacita damai Tuhan ada membuat kami selalu berpengharapan di dalam Sang Gembala yang agung, Yesus Tuhan kami. Dengar doa kami membawanya hanya di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih saudara-saudara boleh mendengarkan renungan harian ini. Biarlah firman ini mengambil bagian dalam seluruh kehidupan kita. Tetap semangat menjalani akhir pekan ini dalam tuntunan dan kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.